Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Eno Social. Kali ini kita akan mereview dari si Nokia C31 Android 12. Jika kalian berminat pada produk ini, bisa langsung aja cek di link deskripsi pada video ini dan kalian bisa langsung check out sekarang juga. Sedangkan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari Eno Social. Dukung terus Eno Social sampai 100.000 subscribers lebih atau 100.000 followers lebih. Untuk dari desain body dan dimension dari si Nokia C31 untuk ukurannya ya, di sini untuk 169 untuk panjangnya milimeter, lalu untuk lebarnya di sini kurang lebih 76 mm, dan ketebalannya di sini cukup tebal, hanya 8,6 mm, dan kemudian untuk bobotnya di sini bisa sampai 200 gram. Itu adalah dimensi untuk dari si Nokia C31. Untuk ukuran layar sendiri di sini bisa mencapai 6,75 inch. Untuk screen to body rasionya sampai 83% dan aspek rasionya 20:9. Dan untuk tingkat kepadatannya yaitu 260 ppi dengan 720 kali 1600 pixel untuk resolusinya. Jadi dengan layar yang sebesar ini kalian pastinya nyaman untuk kalian yang suka nonton video ya, ataupun juga untuk bermain game. Kemudian di sini yang poin unggulan dari si Nokia C31 adalah masalah baterainya. Baterainya bisa sampai 5050 mAh yang ini cukup besar ya. Mengingat bodinya juga yang cukup lebar, yang cukup panjang, karena dipakai penjualannya hanya tersedia charging 10 watt, jadi kalian harus membeli alternatif charging adapter lainnya agar bisa charging yang lebih cepat. Satu kelemahan yang kita dapatkan ketika mengetes atau mereview si Nokia C31 adalah ketika bermain game. Walaupun di sini RAM-nya sudah 4 GB dan kelemahannya ada di chipset prosesornya ya. Di sini menggunakan chipset Unisoc, yang mana Unisoc-nya di sini prosesornya masih jadul yaitu 28 nanometer, sehingga kadang terjadi frame drop dan nge-lag ya di beberapa aplikasi, apalagi ketika aplikasi digunakan secara multitasking. Awalnya kami kira untuk si Nokia C31 mendukung dual speaker ya, stereo, baik itu di bagian depan ataupun di bagian belakang ya, tetapi ternyata setelah dites, kalian bisa lihat sendiri ya untuk pengetesan di sini hanya untuk sebagai mikrofon, dan ini bolong-bolong seperti ini di atas ini hanya sebagai pemanis saja, sedangkan speaker utamanya tetap akan berfungsi di bagian belakang di sini. Suaranya kualitasnya standar aja, tapi kalau kalian pengen lebih nyaman menggunakannya, kalian harus tidak dalam posisi tertutup seperti ini untuk di bagian speakernya, sehingga kalian akan nyaman menggunakan ketika mendengarkan musik. Seperti kebanyakan HP Android lainnya, di sini juga untuk si Nokia C31 ya mendukung dual SIM dan satu slot untuk micro SD card. Sehingga kalian bisa langsung menggunakan triple slot ya, baik itu 2 SIM dan 1 micro SD secara bersamaan. Dan untuk Nokia C31 di sini masih support jack audio 3,5 mm, yang mana ini bagus ya untuk kalian yang pecinta musik. Kalian bisa menggunakannya dengan kabel ataupun dengan beberapa aksesoris lainnya ketika kalian ingin menggunakannya. Dan di sini yang dikorbankan adalah untuk port chargingnya atau port pertukaran data. Di sini masih menggunakan micro USB, yang mana banyak kompetitor yang sudah menggunakan port Type-C. Adapun untuk kamera yang ditawarkan di sini ada 3 kamera ya. Yang kamera utamanya itu 13 megapiksel dengan tipenya wide, itu adalah kamera yang biasa kita gunakan, sedangkan kamera dua lainnya itu hanya sebagai pemanis saja yang jarang kita gunakan. Dan overall untuk kamera utama 13 megapiksel ini sangat berfungsi dengan baik dan normal, standar dengan harga 1 jutaan. Apalagi di sini untuk fotonya kita sudah disupport dengan Google Photos atau Google Kamera, sehingga ada fitur-fitur dari bawaan Google yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membagikan momen
Dan untuk kamera depannya di sini hanya mendukung kamera resolusi 5 megapiksel yang ya hanya standar saja ya, jadi tidak terlalu wah mengingat harganya yang cuman di harga 1 jutaan. Dan untuk hasil dari kamera dan foto dari si Nokia C31 kalian bisa lihat pada video ini dan kalian bisa menilai sendiri bagaimana hasilnya. Karena si Nokia C31 dia mendukung Android Go atau Android yang sudah di powerful dari si Google, sehingga untuk tampilan layarnya di sini sangat simple ya, sangat polos, sehingga tidak banyak aplikasi-aplikasi bloatware ketika kalian pertama kali install. Ini recommended banget bagi kalian pecinta untuk tampilan awal dari smartphone yang disupport oleh Google. Dan tidak hanya itu, di sini juga disupport oleh Google untuk update 2 tahun ke depan. Oke, di sini kita akan men-charging si Nokia C31 Android 12 ya, dan di sini sudah lowbat ya, kita memakai sampai benar-benar habis untuk baterainya. Dan di sini kita akan menggunakan untuk kabel adapter atau adapter bawaannya yang 10 watt seperti ini. Jadi dari pakai penjualan sudah ada, dan kita menggunakan alternatif kabel untuk micro USB-nya. Dan di sini langsung aja kita colokkan si Nokia C31. Oke. Nah, langsung nyala. Ini kurang lebih kalau 10 watt dengan 5000 mAh butuh waktu 4 sampai 6 jam ya. Nah, ini dari nol ya, benar-benar kosong untuk baterainya. Dan ya kurang lebih sudah 1 menit ya kita charging, dan apakah di sini bertambah? Ya, 1 menit 1%. Dan nanti kita kembali lagi kurang lebih 30 menit dan mungkin ke depannya 1 jam ya. Berapakah yang akan dihasilkan dalam waktu 30 menit dan 1 jam. Dan ya ini sudah berjalan 30 menit ya. Jadi kita ngecasnya itu 12.30 dan sekarang udah jam 1, jam 13.00, dan di sini kita akan lihat 30 menit itu kita akan dapat berapa persen dalam keadaan mati ya, dan menggunakan charger bawaannya. Dan kalian bisa lihat di sini kita akan mendapatkan 11% untuk 30 menit pertama. Ingat ya, ini keadaan mati untuk si unit ponselnya. Artinya 20% itu 22% itu membutuhkan waktu kurang lebih 25% kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam. Dan kita lihat sampai berapa lama dia akan benar-benar full charging. Kita akan kembali lagi 1 jam, dan setelah itu kita akan tunggu sampai dia benar-benar full charging. Oke, di sini setelah 1 jam berlalu ya, 1 jam lewat sedikit pengecasan, kita akan lihat bagaimana hasilnya, dan di sini langsung aja cek. Di sini ada di 28%, berarti kurang lebih 25% untuk mencapai 25% itu membutuhkan waktu 1 jam pengecasan dengan keadaan HP ini mati ya. Jadi mungkin kurang lebih membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam sampai benar-benar si full charging dari Nokia C31. So nanti kita akan ketemu lagi sampai dia benar-benar full charging, dan dia butuh waktu untuk berapa lama ya. Oke, di sini sudah berhasil untuk pengecasan si Nokia C31 selama kurang lebih 4,5 jam. Dan di sini kita bisa lihat langsung aja, di sini ada di 98%, artinya membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam
45 menit atau bisa sampai 5 jam untuk sampai 100%. Adapun bagaimana kualitas bermain game, kita akan mengetesnya menggunakan game PUBG Mobile, dan setelah ini kalian bisa lihat bagaimana untuk kualitasnya, dan saya rasa itu sudah kualitas yang paling standar di PUBG Mobile, dan ya saya kurang menyukainya. Dan kalau kalian pengen lebih untuk bermain game, kalian bisa mencari alternatif smartphone lainnya untuk bermain game. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera Nokia C31. Kamera belakangnya ya, yang di sini untuk posisinya portrait, dan juga di sini untuk resolusi maksimalnya itu 1080 30 fps. Dan bagaimana untuk kualitas suaranya, silahkan kalian ditulis di kolom komentar untuk hasil suaranya. Nah, sedangkan ini adalah hasil kamera landscape-nya dengan resolusi yang sama 1080 30 fps, dan ini cuacanya cerah dan berawan ya. Bagaimana untuk kualitas suaranya, silahkan kalian ditulis di kolom komentar. Nah, untuk ini adalah kamera depannya, kamera selfie di jaraknya agak crop deket banget ya guys. Dan untuk suaranya bagaimana, apakah hasilnya cukup jelas. Dan ini untuk posisinya posisi portrait, dan tidak ada keterangan di klaimnya, kayaknya sini masih 720 30 fps. Dan ini untuk kamera depannya ya. Wah, ini termasuk pencahayaannya bagus ya di sekitar muka kita ya. Ini menggunakan kamera depannya, resolusi mungkin 720p atau 1080 mungkin ya, 30 fps di bagian depan. Dan ini agak gelap ya, ditemani dengan lampu di sekitar rumah ya, rumah-rumah pinggir jalan. Dan ini untuk face nya agak terlalu dekat ya jaraknya ya, kalian bisa lihat. Dan bagaimana untuk kualitas suaranya, silakan kalian ditulis di kolom komentar. Oke, di sini untuk hasil kamera dari Nokia C31 ya di malam hari. Bagaimana untuk kualitas suaranya, ini kita menggunakan kamera belakang ya. Dan di sini untuk resolusinya pastinya hanya mendukung 1080 30 fps. Dan kalian bisa lihat ya di sini di pinggir jalan untuk kualitas suaranya bagaimana, apakah cukup jelas atau enggak. Dan pencahayaannya silahkan kalian ditulis di kolom komentar.
Sekian dulu untuk review dari Nokia C31. Jika kalian menyukai pada video ini, silakan kalian like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian ada banyak pertanyaan untuk mengenai Nokia C31, silakan kalian ditulis di kolom komentar. Sedangkan bagi kalian yang sudah berpengalaman menggunakan Nokia C31, silakan kalian ditulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Sampai ketemu lagi di unboxing atau review smartphone lainnya. I'll see you the next video, I'll see you the next live stream. Jangan lupa untuk dukung Indonesia Official sampai 100.000 subscribers lebih. I'll see you the next video, I'll see you the next live stream. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.